Jika semuanya dipimpin oleh orang lain, itu akan menjadi terlalu pasif. Ayu mendengar ini dan berkata dengan nada serius, "Ini tidak sama dengan milikmu. Jika saya ingin meninggalkan divestasi lengkap sekarang, keluarga Ito pasti akan membuat permintaan yang sama. Jika pihak lain tidak boleh melakukannya, tetapi jika pihak lain menyapu kita sebelum kita menyelesaikan masalah, apa yang harus kita lakukan? Tidak semua orang harus melakukan sesuatu dalam pola pikir kami." Berbicara tentang ini, Ayu berkata lagi, "Selain itu, karena Anda telah membayar saya Ocean Shipping Group sebagai kompensasi, saya juga berharap Anda dapat mematuhi janji Anda dan menghormati keputusan operasional saya." Dia mengubah percakapan dan berkata, "Tentu saja, saya akan menghormati janji saya kepada Anda. Setelah berbicara dengan Pak Ito sebentar, saya akan segera berkomunikasi dengan Tama dan mencoba membujuknya." Chen Sucipto hanya bisa berkata dengan marah, "Oke. Karena itu, saya tidak akan pernah mengganggu keputusan operasional Anda di masa mendatang." Sebelum menutup telepon, dia mengingatkan, "Ngomong-ngomong, di Bali mudah dilakukan. Atau saya akan pergi ke sana besok. Hanya butuh 2 jam untuk terbang. Kalau lebih efisien butuh waktu 3 jam transfer akan selesai." Chen Sucipto di ujung telepon mengusap dadanya dan berkata dengan sedih, "Oke, besok aku akan membiarkan Anton terbang ke Bali juga." Setelah menutup telepon, dia lega, tetapi ekspresinya masih sangat jelek. Kepulauan Bali, dia dulu bersikap sopan padanya, tapi dia tidak berharap menerima semua perintah. Sekarang dia tidak sabar untuk menyelesaikan transfer, yang membuatnya merasa sangat sakit. Ini adalah tempat tua yang dia persiapkan untuk dirinya sendiri, dan maknanya tidak kurang dari peti mati, yang disiapkan oleh orang-orang tua kuno untuk diri mereka sendiri sebelumnya. Orang dahulu mengatakan bahwa peti mati, pada awalnya dimaksudkan untuk menjadi satu set barang mahal dan berat sebelum mati. Banyak orang tua menganggap peti mati lebih penting daripada kehidupan, karena setelah kematian, mereka harus tidur di peti mati, yang bukan pilihan terakhir. Meskipun orang modern tidak terlalu memikirkan apa yang terjadi mereka tetap memberikan perhatian khusus pada perawatan hari tua. Setiap orang ingin bisa menjaga dirinya sendiri ketika sudah tua. Itulah mengapa begitu banyak orang putus asa pergi ke selatan untuk membeli properti dan mempersiapkan masa depan. Hal yang sama berlaku untuk Chen Sucipto. Dia dengan susah payah mengembangkan sebuah pulau yang paling mewah, untuk menikmati kehidupan masa tua di masa depan. Tapi saat ini, dia belum pensiun, dan pulau itu sudah diserahkan kepada Ayu. Meskipun tertekan, dia merasa sedikit lega ketika dia berpikir bahwa Ayu bisa membantu berdamai dan membiarkannya melarikan diri tanpa mengkhawatirkan hal itu. Di sisi lain, dia tidak bersemangat untuk pergi ke pulau itu. Baginya, dia hanya ingin membuat Chen Sucipto terluka. Adapun pemindahan pulau itu ke dirinya sendiri, dia tidak repot-repot menikmatinya. Dan dia tahu betul bahwa ibunya tidak mungkin pergi. Ibu juga tidak ingin untuk kesenangan mewah ini. Jadi saat ini keinginan terbesarnya adalah tidak pergi ke resor liburan untuk bersantai. Untuk merenovasi rumah tua tempat tinggal Cahya secepat mungkin, dan kemudian tinggal di halaman kecil. Jadi dia berkata kepada Tama, "Tuan Renza, pulau di Bali dibangun oleh kakek saya dengan susah payah. Lingkungannya memang sangat bagus. Tetapi ibu saya dan saya tidak terlalu tertarik, atau saya akan memberi bunga untuk mempersembahkan Sang Buddha. Aku akan memberikannya padamu." Tama melambaikan tangannya dan tersenyum, "Kamu tidak tertarik, dan aku juga tidak tertarik. Bagi saya, di mana saya tinggal, sebenarnya tidak ada perbedaan sama sekali." Ayu berkata bertentangan dengan keinginannya, "Jika Anda punya waktu, Anda juga dapat membawa istri dan keluarga Anda untuk bersantai. Jika tidak, pulau itu akan sepi." Tama tersenyum dan berkata, "Saya mengerti niat baik Anda.
Untuk pergi atau tidak, mari kita bicarakan nanti. Ayu mengangguk dan berkata, kalau begitu saya akan pergi ke Bali besok untuk menyelesaikan transfer kepemilikan. Kemudian saya akan menyelesaikan pendirian perusahaan patungan dengan Anda. Tama berkata, oke, tidak perlu terburu-buru selama 2 hari ini. Toh, masih banyak untuk persiapan. Saya akan meminta orang yang bertanggung jawab atas bisnis ini, dan saya akan menghubungi Anda kembali. Nanti, kalian berdua akan bekerja sama dan menjalankan bisnis bersama ini. Baik, dia buru-buru berkata, aku akan membiarkanmu mengatur segalanya. Setelah berbicara dengan Ayu, Tama meminta Emi Ito untuk mengirimnya keluar dari Shangri-La. Sementara Tama sendiri dan Devan pergi ke kantornya, Devan menjawab telepon saat ini, lalu berjalan ke depan, dan berkata, Tuan, tim perantara di sisi Nona Guntur telah mengirimkan surat konfirmasi dan telah memesan 85 kamar di Shangri-La dengan lebih dari 150 orang. Mereka akan datang besok. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ini konsernya? Dia akan datang ke Jakarta? Iya. Devan berkata, konser Nona Gu akan diadakan dalam 3 hari. Timnya akan datang ke venue besok, berlatih lusa, dan tampil lusa depan. Tama mengangguk dan tersenyum, mencari bintang dan bulan. Akhirnya aku menantikannya, tapi mengapa gadis ini tidak menyapaku? Devan tersenyum dan berkata, mungkin dia ingin memberimu kejutan. Tama melambaikan tangannya, jika dia benar-benar ingin memberi saya kejutan, dia tidak akan mengatur hotel di Shangri-La. Saat berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, saya akan meneleponnya. Devan keluar dari kantor dengan cerdik, dan Tama berhasil menghubungi Gemma. Dia menjawab telepon dan bertanya dengan gembira, Tama, mengapa menelepon saya saat ini? Dia tersenyum dan berkata, apakah ada yang salah dengan meneleponmu saat ini? Dia tersenyum dan berkata, tentu tidak ada masalah. Tapi saya sedikit terkejut menerima panggilan dari Anda. Biasanya tidak berinisiatif untuk menelepon saya terlebih dahulu. Tama berkata dengan tergesa-gesa karena aku mendengar Tuan Devan mengatakan bahwa timmu akan datang besok. Bagaimana dengan kamu? Maukah kamu datang besok? Tama menjelaskan, saya tidak akan pergi ke sana besok. Tim saya akan memeriksa tempat tersebut, termasuk pencahayaan dan suara, desain panggung, dan materi tampilan di tempat. Gladi bersih akan dimulai siang lusa, jadi saya akan terbang ke Jakarta lusa depan. Tama berkata, kupikir kamu akan datang besok. Tama berkata dengan nada meminta maaf, Tama, saya tidak akan bisa datang besok. Di sini kami memiliki pertunjukan bakat yang sangat populer untuk direkam dan itu adalah final. Saya telah lama diundang untuk menjadi tamu istimewa dan juri final. Jadi saya harus pergi ke rekaman besok, jadi saya harus merepotkan Anda untuk menunggu saya 1 hari. Tama berkata dengan sangat pengertian, tidak masalah, pekerjaan itu penting, tapi kamu harus menjaga tubuhmu dan jangan bekerja terlalu keras. Tama berkata, jangan khawatir, aku akan memberitahumu sebuah rahasia kecil. Saya sudah memutuskan, saya akan mundur dari lingkaran hiburan tanpa batas waktu saat tur konser selesai. Tama bertanya dengan bingung, bukankah ini pekerjaan yang bagus? Mengapa Anda ingin berhenti? Karena itu membosankan. Gemma berkata dengan serius, saya memasuki industri hiburan agar memiliki kesempatan untuk menemukan Anda. Setelah saya menemukan Anda, tentu saja tidak ada alasan untuk tetap berada di garis ini. Karena masih banyak penggemar yang menantikan tahun ini, saya sudah lama ingin mengumumkan pengunduran diri saya dari konser. Jadi kali ini saya berencana untuk berhenti secara resmi setelah tur konser selesai. Ini juga merupakan penjelasan bagi para penggemar. Tama tersenyum sedikit dan berkata dengan lembut, apapun yang ingin Anda lakukan, saya akan mendukung keputusan Anda. Gemma berkata dengan gembira,
Aku tahu bahwa Tama sangat mencintaiku. Kemudian, dia buru-buru mengingatkan, Tama, saya akan keluar dari industri hiburan. Tolong jangan mengungkapkannya kepada dunia luar. Saya berencana untuk mengumumkannya di konser Jakarta. Oke, tentu saja. Tama berkata dengan serius, jangan khawatir, aku pasti bungkam. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.